Ya, melanjutkan materi gaya Lorentz atau gaya magnet pada muatan yang bergerak. Nah, sekarang kita pada penerapan muatan yang bergerak pada medan magnet homogen. Nah, ketika muatan itu bergerak pada medan magnet homogen, maka muatan itu akan memperoleh gaya Lorentz. Ya, nanti akibatnya muatan itu dia akan bergerak melingkar atau berputar seperti ini. Ya, sudah saya gambarkan di sini ya, bergerak melingkar. Sekarang kita buktikan bagaimana dia bisa bergerak melingkar pada medan magnet homogen. Nah, di sini muatan ya. Muatan itu positif ya. Kita anggap muatannya positif. Q positif. Yang bergerak berarti dia punya kecepatan V pada medan magnet homogen B. Ya, homogen itu di sini arahnya sama medan magnetnya. Jadi di sini saya sudah gambarkan ada medan magnet yang arahnya cross. Cross itu berarti masuk bidang. Ya, masuk bidang. Masuk bidang gambar. Nah, di sini cross arahnya masuk bidang. Nah, muatan plus Q, muatan positif itu bergerak dengan kecepatan V. Nah, ke arah kanan. Ya, di sini berlaku aturan tangan kanan kedua, 2B ya. Nah, kalau di sini aturan tangan kanan 2A, ada I, BF. Nah, sekarang I-nya saya ganti V. Ya, VBF, karena di sini aturan tangan kanan 2B. Ya, dengan V ditunjukkan oleh ibu jari, B ditunjukkan oleh telunjuk, dan F karena muatan positif ditunjukkan oleh telapak tangan. Gaya Lorentz. Nah, ketika ada V, muatan positif bergerak ke kanan, ya, berarti ibu jarinya sesuai dengan arah V ya, kemudian telunjuknya masuk bidang, maka telapak tangan akan mengarah ke atas, atau gaya Lorentz-nya mengarah ke atas. Nah, di sini gaya Lorentz. Maka ketika ada muatan bergerak ke kanan mendapat gaya Lorentz ke atas, maka pelan-pelan dia akan membelok. Ya, membelok. Nah, seperti itu. Sehingga pas di sini ketika dia lurus kembali, V dan mendapatkan pengaruh dari medan magnet cross masuk bidang, ya, kita berlakukan lagi aturan tangan kanan kedua. V, ibu jari searah dengan V ke atas, B-nya masuk bidang, berarti telunjuknya masuk bidang, maka dia akan memperoleh gaya Lorentz ke arah kiri, FL. Ke arah kiri. Sehingga ketika dia mengarah ke kiri, mendapatkan gaya Lorentz ke kiri, maka dia pelan-pelan akan membelok. Ya, seperti yang tadi, membelok. Nah, seperti ini, maka berlanjut lagi V-nya. V ke kiri, B-nya masuk bidang, ya, ibu jarinya ke arah kiri dan telunjuknya masuk bidang, maka telapak tangan akan menunjukkan arah gaya Lorentz ke bawah. Maka karena dia bergerak ke kiri, mendapat gaya Lorentz ke bawah, maka pelan-pelan juga akan membelok ke arah bawah. Nah, ketika sudah di sini, di sebelah kiri ya, V-nya ke bawah, mendapatkan pengaruh medan magnet masuk bidang, berarti V-nya ya ibu jari, tangan kanan dari ibu jari itu ke arah bawah, dan B-nya telunjuk itu masuk bidang, maka akan mendapatkan arah gaya Lorentz atau searah dengan telapak tangan ke kanan. Nah, maka pelan-pelan akan membelok lagi. Nah, seperti itu seterusnya, sehingga di situ berlakulah kesetaraan gaya. Ya, sehingga sistemnya bisa seperti itu. Gaya apa? Di sini karena dia bergerak melingkar, maka berlakulah gaya Lorentz. Setara dengan gaya sentripetal, gaya untuk melingkar, bergerak melingkar. Gaya Lorentz pada muatan, ya, kita tuliskan B QV sin theta. Sin theta di sini adalah sudut antara V dan B, yang jelas sudut yang dibentuk antara V dan B adalah tegak lurus, maka sinnya sin 90. Gaya sentripetal, ya, M V kuadrat per R, jari-jari. Nah, di sini kita akan mencari jari-jarinya, R.
jari-jari yang dibentuk oleh muatan yang bergerak pada medan magnet ini. Karena dia bergerak melingkar pasti punya jari-jari. Ya, jari-jari R. Nah, kita cari jari-jarinya. Ini V-nya bisa kita coret salah satu ya. Sehingga di sini BQ dikali sin 90 1 sama dengan MV per R. Sehingga kita dapatkan bahwa R adalah sama dengan massa dikali kecepatan dibagi medan magnet dikali besarnya muatan. Nah, maka dari situ kita bisa mendapatkan besar jari-jarinya adalah sebanding dengan massa atau massa muatan ya, dikalikan dengan V dan berbanding terbalik dengan B dan Q. Nah, setelah ini kita akan latihan soal mengenai medan magnet ya, muatan yang bergerak pada medan magnet homogen.